Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Booklet. Untuk video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul dengan Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, karya Richard Carlson dengan tebal 234 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Tentang penulis, Richard Carlson, ia lahir di Piedmont 16 Mei 1961, Amerika Serikat. Adalah pengajar tidak tetap dan konsultan stres, dan ia juga menulis beberapa buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Jangan Membuat Masalah Kecil dalam Hubungan Cinta Menjadi Masalah Besar dan Mengatasi Masalah Besar dalam Hidup. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mengambil 10 poin penting dalam buku tersebut, meskipun poin yang lain juga penting. Poin pertama, jangan menginterupsi atau memutus kalimat orang lain. Dalam buku menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan membuat kedua orang yang melakukan pembicaraan menjadi tegang, terganggu, jengkel, dan juga dapat menimbulkan perdebatan karena jika ada satu hal yang menyebabkan orang tersinggung, hal itu adalah orang yang tak mau mendengarkan apa yang sedang dibicarakan orang lain. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan kalau kita sendiri sedang berbicara kepada orang tersebut? Begitu Anda menyadari diri Anda sedang menginterupsi pembicaraan orang lain, Anda akan melihat bahwa kecenderungan berbahaya ini tak lebih dari tingkah laku yang bertanggung jawab yang langsung kelihatan. Ini berita baik karena ini berarti yang harus Anda lakukan hanyalah segera menghentikan bila kita lupa. Ingatkan diri Anda sebisa mungkin sebelum melakukan pembicaraan untuk bersikap sabar dan mau menunggu. Katakan pada diri sendiri untuk membiarkan orang lain menyelesaikan dulu pembicaraannya sebelum giliran Anda berbicara. Sebagai hasil, Anda akan segera mendapat betapa interaksi Anda dengan orang lain akan jauh membaik. Poin kedua, biarkan diri Anda merasa bosan. Seorang pepatah berkata, manusia bukan lagi human being. Kita harus menyebutnya human doing, atau bisa disebut seni menyantaikan diri. Tidak ada cara lain secara khusus selain tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam dengan memandang keluar jendela, merasakan pikiran dan perasaan Anda. Awal mula akan terasa sedikit tegang, tapi lama-kelamaan akan terasa lebih mudah. Segi positif dari tidak melakukan apa-apa adalah mengajarkan kita untuk menjadikan pikiran dan bersikap santai. Ini memberikan pikiran kita kebebasan untuk tidak mengetahui selama beberapa waktu, seperti halnya tubuh pikiran juga kadang-kadang membutuhkan istirahat dari kesibukan yang terus-menerus. Poin ketiga, jadilah pendengar yang baik. Mendengarkan dengan efektif lebih dari sekedar menghindari melakukan kebiasaan buruk, menginterupsi pembicaraan seorang, atau menghentikan kata-katanya. Sebenarnya, orang akan lebih memuaskan bila kita mendengarkan seluruh pikiran seseorang daripada menanti dengan tak sabar giliran kita untuk meresponnya. Poin keempat, lihatlah apa yang tersembunyi di balik tingkah laku orang. Pernahkah Anda mendengar diri Anda atau orang lain berkata, jangan marah, dia tidak tahu apa yang dilakukannya? Bila pernah, Anda telah terbuka pada kebijakan melihat yang tersembunyi di balik tingkah laku orang lain. Bukanlah baik bila kita bisa memperluas sikap ini pada orang lain yang kita temui. Bukankah kita akan hidup di dunia yang lebih menyenangkan bila seseorang bertingkah laku dengan cara yang tidak kita setujui? Inilah cara mendapatkan perspektif untuk membebaskan orang lain dari tuduhan. Melihat apa yang tersembunyi di balik tingkah laku seseorang lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Poin kelima, ingatlah bahwa segala sesuatu tercipta karena campur tangan Tuhan. Sangat mudah melihat keindahan Tuhan dalam segala materi. Sangat mudah melihat keindahan Tuhan dalam indahnya matahari terbit, puncak gunung yang diselimuti salju,
seorang anak yang sehat, atau empasan ombak yang menerpa pantai berpasir. Tetapi, dapatkah kita belajar menemukan kesucian dalam situasi yang kelihatannya tak mengenakan seperti cobaan hidup yang berat, tragedi keluarga, atau perjuangan hidup? Kita mulai melihat aspek pemeliharaan dari kehidupan sehari-hari yang sebelumnya tak pernah kita lihat. Bila ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini tercipta karena campur tangan Tuhan, itu saja sudah memunculkan suatu hal yang istimewa. Poin ke-6, bersyukurlah saat merasa senang dan bersikaplah tenang saat merasa susah. Perbedaan antara orang yang bahagia dan orang yang didakwai adalah pada apa yang mereka perbuat bila mereka sedang pada suasana hati yang buruk. Bila suasana hati Anda sedang buruk, daripada melawannya, lebih baik berusaha untuk bersikap tenang. Poin ke-7, berlatihlah mengabaikan pikiran negatif. Diperkirakan, manusia memiliki rata-rata 50.000 pikiran setiap hari. Jumlah yang sangat banyak. Beberapa pikiran memang produktif. Namun, sayangnya kebanyakan pikiran ini tampak adalah pikiran negatif, yaitu marah, takut, pesimis, cemas. Kita sesungguhnya hanya memiliki dua pilihan ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran negatif. Kita dapat menganalisis pikiran kita, merenungkannya, memikirkannya, mempelajarinya, atau lebih lanjut, apa yang kita dapat belajar mengabaikannya untuk tidak terlalu memperhatikannya. Bila kita punya satu pikiran apapun hanyalah pikiran. Pikiran itu tak dapat menyakiti kita tanpa persetujuan kita. Poin ke-8, tetaplah merasa nyaman meskipun tidak mengetahui sesuatu. Kebenarannya adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya berpikir kita tahu. Seringkali kita membesar-besarkan segala sesuatu. Kita membesar-besarkan skenario yang ada di kepala kita mengenai semua hal buruk yang akan terjadi. Pada sebagian besar kesempatan, kita salah. Bila kita tetap tenang dan tetap terbuka pada segala kemungkinan, tidak dapat percaya bahwa dirinya semua akan baik-baik saja. Poin ke-9, peliharalah tanaman. Salah satu tujuan hidup spiritual dan salah satu persyaratan meraih perdamaian batin adalah belajar mencintai tanpa syarat. Ada orang yang lebih bisa menyayangi binatang peliharaannya daripada orang-orang dalam hidupnya. Tetapi, menyayangi seekor binatang tanpa syarat juga tidak mudah. Apa yang terjadi bila hewan peliharaan Anda merusak barang kesayangan Anda? Apakah Anda tetap menyayangi seperti dulu? Namun, tanaman sangat mudah disayangi begitu saja. Oleh karena itu, memelihara tanaman memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk memperhatikan cinta tanpa syarat. Poin ke-10, temukan keluar biasaan pada hal-hal yang biasa. Cerita tentang dua pekerjaan yang didekati oleh seorang reporter. Sang reporter bertanya kepada pekerja yang pertama, "Apa yang Anda kerjakan?" Ia mengeluh bahwa dia tak ada bedanya dengan budak, seorang tukang batu yang dibayar sangat rendah, yang menghabiskan waktunya memasang bata-bata di atas batu bata yang lain. Sang reporter menanyai pekerja yang selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, namun jawaban yang sangat jauh berbeda. "Saya orang paling beruntung di dunia," ia berkata. "Saya ikut serta membangun karya arsitektur yang sangat penting dan indah ini. Saya mengubah potongan-potongan batu bata yang sederhana menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa." Kesimpulannya, kenyataan dalam hidup ini, kita melihat apa yang ingin kita lihat. Bila mencari keburukan, kita akan menemukannya banyak. Bila ingin menemukan kesalahan orang lain, karir kita, atau dunia ini secara keseluruhan, kita pasti akan mampu menemukannya. Tetapi, hal kebalikannya juga berlaku. Bila kita mencari sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang biasa-biasa saja, kita dapat melatih diri kita untuk dapat melihatnya. Itulah 10 poin penting yang saya dapatkan ketika membaca buku Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Like jika Anda suka video ini, dislike dan berikan masukan Anda di kolom komentar agar channel ini kedepannya semakin maju.